Salam Indonesia, Des Purba mempersembahkan teknik menjurnal. Apa itu menjurnal? Menjurnal adalah mencatat transaksi keuangan ke dalam buku jurnal. Seperti apa bentuk buku jurnal? Buku jurnal adalah buku catatan berkolom yang memiliki sisi debit dan sisi kredit sebagai tempat pencatatannya. Untuk memudahkan pemahaman debit kredit dan memahami teknik menjurnal, kita ikuti beberapa contoh transaksi berikut. Transaksi model pertama adalah harta bertambah di satu sisi, modal bertambah di sisi lain. Kita lihat transaksinya. Sarinah menginvestasikan uang tunai sebagai modal perdana 250.000 untuk pembukaan biro desain interior yang diberi nama Omah Wapik Designer. Mari kita analisis transaksinya. Dengan adanya investasi yang dilakukan Sarinah, kas perusahaan bertambah 250.000. Kas itu adalah harta. Artinya harta bertambah. Harta bertambah dicatat di mana? Harta bertambah dicatat di debit. Bagaimana pencatatannya di buku jurnal? Kita lihat. Buku jurnal itu adalah buku catatan berkolom. Ada sisi debit dan ada sisi kredit untuk pencatatan nilainya. Jika kita catatkan analisis ini, kas bertambah 250.000. Kas bertambah dicatat di mana? Di debit. Bagaimana cara mencatatnya? Kas kita catat di sebelah debit 250.000. Yang kedua, dengan adanya investasi tersebut, modal Sarinah juga bertambah 250.000 di sisi yang lain. Modal atas nama Sarinah adalah modal. Modal Sarinah bertambah itu dicatat di sisi kredit. Bagaimana cara mencatatnya ke dalam buku jurnal? Modal Sarinah kredit, kita letakkan nilainya di kolom kredit. Ini bisa dibuat sedikit menjorok ke dalam seperti ini. Setelah selesai itu kita buatkan keterangan sederhana investasi perdana Sarinah 250.000. Nah, di dalam contoh ini tidak ada tanggal. Kita misalkan saja tanggal 12 Juli. Jenis transaksi yang kedua, hutang berkurang di satu sisi, harta berkurang di sisi lain. Contoh, dibayar sisa hutang untuk pembelian inventaris kantor kepada Mandiri Hardware 2 bulan lalu sebesar 75.000. Sisa hutang yang 2 bulan lalu kita bayar sebesar 75.000. Mari kita analisis. Dengan adanya pembayaran sisa hutang, itu artinya hutang usaha berkurang. Hutang usaha itu adalah hutang. Dengan demikian, hutang usaha dicatat di debit karena berkurang. Pencatatannya, hutang usaha debit 75.000. Dibayar otomatis kas berkurang. Kas itu adalah harta. Dengan demikian, kas berkurang atau harta berkurang itu dicatat di kredit. Kas dicatat di kredit. Dicatatkan di jurnal seperti ini. Kas di kredit sedikit masuk ke dalam dan nilainya diletakkan di sebelah atau di kolom kredit. Kita beri keterangan sederhana, pembayaran sisa hutang kepada Mandiri Hardware. Tidak ada tanggal dalam contoh ini. Kita misalkan saja tanggal 16 Maret. Kita masuki transaksi yang ketiga. Biaya bertambah di satu sisi, hutang bertambah di sisi lain. Contoh, diterima penagihan dari Meteor Travel atas biaya perjalanan direktur marketing dan beberapa staf ke Australia Rp115.000. Tagihan ini akan dibayar dalam 30 hari ke depan. Direktur marketing berangkat melakukan perjalanan dinas ke Australia, butuh biaya 115.000. Mari kita analisis. Biaya perjalanan bertambah 150.000. Kenapa? Karena memang timbul biaya perjalanan. Biaya perjalanan dinas itu adalah biaya. Itu berarti biaya perjalanan dinas harus kita catat di debit. Nah, biaya perjalanan tersebut belum dibayar.
Bagaimana dicatatkan ke buku jurnal? Biaya perjalanan dinas kita catat di sisi debit nilainya 115.000. Biaya tersebut belum dibayar, baru dibayar 30 hari ke depan. Artinya hutang kita bertambah. Hutang usaha bertambah 150.000. Hutang usaha itu adalah hutang. Dengan demikian, hutang usaha bertambah harus dicatat di sisi kredit. Pencatatan ke dalam buku jurnal seperti ini. Hutang usaha dicatatkan nilainya di sisi kredit. Kita beri keterangan sederhana, biaya perjalanan direktur marketing dan staf dinas ke Australia. Di transaksi ini belum ada tanggal, kita catatkan tanggalnya misalnya 21 April. Kita masuki jenis transaksi keempat. Suatu harta bertambah di satu sisi, harta lainnya berkurang di sisi lain. Ini yang berubah adalah sama-sama dari sektor harta. Suatu harta bertambah di satu sisi, harta lainnya berkurang di sisi lain. Kita lihat contohnya. Diterima dari PT Khatulistiwa atas pelunasan piutang dengan faktur 98764A sebesar 156.000. Mari kita analisis. Dengan diterima pelunasan piutang, kas bertambah 156.000. Kas itu adalah harta. Artinya kas bertambah harus kita catatkan di sisi debit. Pencatatannya seperti apa di buku jurnal? Kas dicatat di sisi debit, nilainya 156.000. Kas ini berasal dari pelunasan piutang. Dengan adanya pelunasan piutang, itu artinya piutang usaha berkurang. Piutang usaha itu juga adalah harta. Artinya piutang usaha dicatat di sisi kredit. Analisis ini kita catatkan ke dalam buku jurnal seperti ini. Piutang usaha nilainya dicatatkan di sisi kredit 156.000. Kita beri keterangan sederhana. Penerimaan tagihan dari PT Khatulistiwa, faktur nomor 98764. Belum punya tanggal, kita buatkan tanggalnya tanggal 1 Maret. Transaksi yang kelima, biaya bertambah di satu sisi, berarti biaya di debit nanti, harta berkurang di sisi lain. Kita lihat transaksinya, dibayar gaji pegawai untuk bulan ini 450.000. Kita analisis, kalau sudah dibayar biaya, artinya biaya gaji bertambah 450.000. Biaya gaji itu adalah biaya. Dengan demikian, biaya gaji bertambah kita catatkan di sisi debit. Pencatatannya ke buku jurnal, biaya gaji dicatatkan nilainya di sisi debit 450.000. Di sisi lain, kas berkurang 450.000. Kas itu adalah harta. Artinya kas berkurang, harta berkurang dicatat di sisi kredit. Mencatatkan ke dalam buku jurnal seperti ini. Kas kredit nilainya 450.000. Sama dengan sebelumnya, untuk yang dicatatkan di sisi kredit diletakkan sedikit menjorok ke dalam. Beri keterangan sederhana, dibayar gaji bulan ini, belum ada tanggal, kita misalkan tanggal transaksinya 23 Juni. Transaksi yang keenam, harta bertambah di satu sisi, berarti kita catat di debit. Pendapatan bertambah di sisi lain, kita catatkan di sebelah kredit. Diselesaikan pekerjaan konsultan struktur beton untuk PT Bangun Gria, dan untuk itu dikirimkan faktur 125.000. Dan dari jumlah tersebut telah diterima perkas hari ini 25.000 tunai. Sisanya diterima 30 hari berikut. Perusahaan sudah bekerja untuk PT Bangun Gria. Harga pekerjaan 125. Baru diterima tunai 25.000, sisanya tagihan.
Kita analisis. Pada satu sisi pendapatan konsultan bertambah 125.000. Pendapatan konsultan itu adalah pendapatan. Pendapatan konsultan dicatat di sisi kredit. Cara meletakkannya, pendapatan konsultan dicatat di kredit, kita letakkan sedikit menjorok ke dalam. Di sisi lain, kas bertambah 25.000 karena dari 125.000 ini sudah diterima hari ini 25.000. Kas itu adalah harta. Artinya kas bertambah kita catatkan di sisi debit. Meletakkannya di buku jurnal seperti ini. Kas nilainya di debit 25.000. Dari 125.000 diterima 25.000, sisanya 100.000 belum diterima. Artinya muncullah piutang. Piutang usaha bertambah 100.000. Piutang itu adalah harta. Harta bertambah kita catat di sisi debit. Cara meletakkannya, piutang usaha nilainya di debit 100.000. Kita beri keterangan sederhana, penyelesaian pekerjaan untuk bangun geria dan belum ada tanggal di sini. Kita misalkan diberi tanggal 12 Juli. Transaksi ketujuh, harta bertambah di satu sisi, berarti harta bertambah di debit, hutang berkurang dan pendapatan bertambah di sisi lain. Kita lihat contohnya. Diselesaikan pekerjaan konsultan struktur beton untuk PT Cipta Karya. Dan untuk itu dikirimkan faktur 250.000. 200.000 rupiah dari nilai itu dipakai untuk melunaskan hutang kepada PT Cipta Karya itu sendiri atas sisa harga renovasi kantor. Sisanya diterima 30 hari ke depan. Nilai pekerjaan itu 250. Tapi kebetulan di sisi lain perusahaan mempunyai sisa hutang kepada PT Cipta Karya itu juga untuk renovasi kantor. Harus kita lunaskan 200.000. Jadi dari 250 yang harus kita terima, 200.000 dipotongkan nilainya untuk membayar sisa utang, dan sisanya 50.000 diterima 30 hari ke depan. Kita analisis. Pendapatan konsultan bertambah 250.000. Pendapatan konsultan itu adalah pendapatan. Pendapatan konsultan dicatat di kredit. Membukukannya seperti ini. Pendapatan konsultan kredit nilainya 250.000. 250.000 tersebut 200.000 dipakai untuk membayar hutang kepada PT Cipta Karya itu sendiri. Artinya hutang usaha berkurang 200.000. Hutang usaha. Hutang usaha itu adalah hutang. Dengan demikian hutang usaha kita catatkan di sisi debit hutang. Pencatatannya di buku jurnal, hutang usaha debit nilainya 200.000. Sisanya masih ada 50.000, tapi juga belum diterima. Ini akan diterima 30 hari ke depan. Dengan demikian muncullah piutang usaha. Piutang usaha bertambah 50.000. Piutang usaha itu adalah harta. Piutang usaha dicatat di debit. Kenapa? Karena piutang usaha bertambah. Mencatatkannya di buku jurnal, piutang usaha di debit 50.000. Kita beri keterangan sederhana, penyelesaian pekerjaan untuk PT Cipta Karya belum punya tanggal, kita misalkan diberi tanggal 9 Juli. Yang terakhir, jenis transaksinya biaya bertambah di satu sisi, pengurang harta bertambah di sisi lain. Biaya bertambah di debit, pengurang harta dicatatkan di kredit. Kita lihat contohnya.
Dibukukan penyusutan gedung kantor 50.000. Kita analisis, dengan adanya penyusutan artinya biaya penyusutan bertambah 50.000. Biaya penyusutan itu adalah biaya. Dengan demikian, biaya penyusutan itu dicatat di debit. Pencatatannya di buku jurnal. Biaya penyusutan gedung dicatat nilainya 50.000 debit. Di sisi lain, akumulasi penyusutan gedung bertambah. Masih ingat dengan akumulasi ketika kita mempelajari persamaan akuntansi? Akumulasi penyusutan gedung bukan harta, tapi dia pengurang harta. Pengurang harta itu ada di sisi kredit. Akumulasi penyusutan gedung adalah pengurang harta. Ingat, bukan harta. Dengan demikian, akumulasi penyusutan gedung dicatat di kredit. Karena apa? Karena pengurang harta. Pencatatannya di buku jurnal, akumulasi penyusutan gedung, kredit 50.000. Kita beri keterangan sederhana, membukukan penyusutan gedung untuk bulan berjalan. Belum punya tanggal, kita misalkan 31 Desember. Demikian penjelasan mengenai teknik menjurnal. Salam Indonesia.